Halo teman-teman, di video kali ini aku bakal ngajak kalian buat belajar tentang Pythagoras. Yang paling mendasar yang perlu kita pahami tentang Pythagoras. Nah, jadi Pythagoras menyatakan kuadrat dari sisi miring segitiga sama dengan jumlah kuadrat sisi tegaknya. Nah, perlu digarisbawahi, segitiga yang dimaksud dalam Pythagoras ini adalah segitiga siku-siku. Ingat ya teman-teman, cuman berlaku dengan segitiga siku-siku. Emangnya kalau nggak segitiga siku-siku nggak bisa dong ngitung sisi miring atau sisi yang lainnya? Bisa, cuman nanti ada triknya, oke? Sekarang ingat dulu, Pythagoras itu hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Nah, kalau misalnya udah, kita simpan dulu ini. Maksudnya gimana? Kuadrat dari sisi miring segitiga sama dengan jumlah kuadrat sisi tegaknya. Kita bahas dulu ini. Jadi maksudnya adalah sisi miring ini jika dikuadratkan adalah penjumlahan dari A kuadrat dan B kuadrat. Nah, kita biasa sebut C adalah sisi miring, A sisi bawah, dan B adalah sisi depan. Oke? Tapi kita cukup menyebutnya A, B, dan C. Biasanya kita pakai rumus yang umum. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, udah ngerti ya nyampe sini? Aku ulangin sekali lagi deh. C kuadrat adalah hasil dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, jadilah rumus ini. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nanti setelah rumus ini, kalian akan bertemu dengan rumus-rumus ini. A sama dengan akar C kuadrat min B kuadrat. B sama dengan akar C kuadrat min A kuadrat. Dan C sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Perlu dihafal nggak? Enggak dong, sama sekali enggak. Jadi kalian perlu memahami rumus utama ini. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Hanya ini. Nanti kalau misalnya kalian paham, kalian akan mendapatkan rumus ini. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, kita akan membahas, kok bisa sih dapat rumus ini? Nah, awalnya dari sini. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Artinya A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat. Beneran? Bener dong. Kalau kita hanya mencari A, maka akar C kuadrat min B kuadrat. Gimana? Ketemu kan? Sekarang yang nomor 2. Pelan-pelan deh yang ini. Kita pakai rumus utama lagi. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Sama dengan kita akan mencari sisi B. Maka B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Sama dengan B sama dengan akar dari C kuadrat min A kuadrat. Ini adalah rumus yang nomor 2. Sekarang yang nomor 3. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Jadi, C sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Gimana? Enak kan? Jadi kalian nggak perlu repot-repot menghafal rumus 1 sampai 3 ini. Kalian cukup paham sama rumus utama ini. Nah, kalau misalnya kalian udah paham rumusnya, aku bakal bahas soal yang berkaitan dengan Pythagoras. Nah, kita punya soal nomor 1. Ada segitiga siku-siku yang mempunyai alas 4 cm. Sisi depannya 3 cm. Yang ditanyakan, berapa cm sisi miringnya? Oke, kita akan bahas step by step ya. Diketahui bahwa sisi bawah atau alas ya sama dengan 4 cm. Sisi depan itu sama dengan 3 cm. Ditanya
sisi miring. Kita tahu kalau misalnya sisi bawah itu tadi A dan sisi depan itu B. Sisi miring C. Nah, jadi gimana caranya? Tadi rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Jadi, tinggal kita masukin aja deh. Di rumusnya itu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, A kuadratnya itu A-nya kita masukin 4 kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Nah, berarti kalau kita mau mencari C, tinggal diakarin. 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Hasilnya 4 kuadrat itu sama dengan 16. Ditambah 3 kuadrat hasilnya 9. Akar dari 16 ditambah 9, 25. Jadi akar dari 25 itu berapa? 5 dong. Ketemu ya? Gampang kan? Jadi sisi miring segitiga adalah 5 cm. Oke, sekarang kita akan ke soal yang nomor 2. Di sini ada segitiga sama kaki dengan alasnya 14 cm dan sisi miringnya 9 cm. Pertanyaannya, berapakah tinggi segitiga di atas? Karena ini adalah segitiga sama kaki dan pernyataan di awal tadi adalah bahwa Pythagoras hanya akan berlaku pada segitiga siku-siku. Jadi kita hanya akan memakai segitiga dengan alas dari titik C sampai titik B, sehingga dia akan membentuk segitiga siku-siku pada titik C, B, dan misalkan di sini Q. Nah, dia akan membentuk segitiga sama kaki pada titik C, B, dan Q. Maka kalau sudah membentuk segitiga sama kaki, kita akan bisa menggunakan rumus Pythagoras. Di sini diketahui bahwa alas segitiga mempunyai panjang 14 cm. Maka karena kita hanya akan memakai alas dari titik C ke titik B, maka alas sisi bawah, kita menggunakan sisi bawah ya, itu adalah 14, karena 14 dibagi 2 ya, karena di sini dari titik A ke titik B itu 14 cm, maka dari titik C ke titik B itu adalah 7 cm. Nah, diketahui lagi, sisi miring itu adalah 9 cm. Nah, udah semua kan? Sekarang ditanya itu tingginya berapa? Sekarang kita jawab. Oke, kita menggunakan rumus yang awal tadi ya, rumus utama. C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Maka C-nya kita ketahui 9 cm. Panjangnya adalah 7 cm ditambah B kuadrat. Karena kita akan mencari B kuadrat, maka ini jangan lupa ya kuadratnya, lupa. Jadi karena kita akan mencari B kuadrat itu berarti 9 kuadrat diambil 7 kuadrat. Nah, berarti B-nya berapa? B-nya sama dengan akar 9 kuadrat diambil 7 kuadrat. Sama dengan
9 kuadrat itu 81. Diambil 7 kuadrat berarti 49. Sama dengan 81 diambil 49 adalah 32. Akar dari 32 adalah, nah akar 32 itu kan sama aja 16 kali 2. Berarti 16-nya kita keluarin dari akar, kita memperoleh angka 4. Akarnya 2. Nah, ketemu deh. Jadi, kita mendapatkan tinggi segitiga adalah 4 akar 2 cm. Oke, selesai. Nah, gampang kan? Jadi kalian nggak perlu repot-repot menghafal rumus banyak-banyak, cukup kalian hafal rumus utamanya ini. Oke, itu aja pembahasan dari aku. Semoga bermanfaat. Mohon kritik dan sarannya tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe. Bye!